3 orang tewas di atas kapal pesiar di tengah Samudra Atlantik. Dan dalam hitungan hari, virus mematikan ini sudah menyebar ke penumpang dari 23 negara berbeda. Dan kalau kalian tahu, virus ini sebenarnya sudah ada di Asia Tenggara sejak puluhan tahun lalu dan hidup diam-diam di tikus-tikus yang ada di sekitar kita setiap hari. Dikarenakan virus ini bisa membunuh tanpa gejala yang jelas di awal, gejalanya mirip flu biasa, tapi tiba-tiba bisa bikin paru-paru kalian kolaps dalam hitungan jam. Dan yang lebih mengejutkan, tingkat kematiannya bisa mencapai 50%. Dan sampai sekarang, belum ada obat maupun vaksinnya. Lalu, apakah hantavirus bisa jadi pandemi berikutnya yang lebih mematikan dari COVID-19? Semua akan kita bahas tuntas di video ini, jadi tetap ikuti sampai akhir. 3 orang tewas. Kapal pesiar terdampar di tengah Samudra Atlantik dan lebih dari 140 penumpang dari 23 negara berbeda terjebak di dalam kapal yang sama. Ini bukan plot film thriller. Ini kejadian nyata yang terjadi di bulan Mei 2026 dan sampai sekarang masih berlangsung. Kapal pesiar MV Hondios berangkat dari Ushuaia, Argentina, salah satu kota paling selatan di dunia, pada 1 April 2026. Tujuannya Antartika dan beberapa pulau terpencil di Atlantik Selatan. Tapi perjalanan itu berubah jadi mimpi buruk ketika satu persatu penumpang mulai jatuh sakit. Demam tinggi, sesak napas, dan beberapa dari mereka kondisinya memburuk sangat cepat. Korban pertama meninggal 11 April, tubuhnya diangkat dari kapal di Saint Helena. Istrinya menyusul, meninggal 2 hari kemudian di rumah sakit Johannesburg. Korban ketiga menyusul tak lama setelah itu. Penyebabnya? Hantavirus, varian Andes, varian paling berbahaya dari keluarga virus ini. Harus aku akuin, waktu pertama baca berita ini, aku langsung merinding. Bukan karena kasusnya banyak, tapi karena satu fakta yang bikin aku nggak bisa tidur nyenyak. Virus ini sudah ada di sekitar kita jauh lebih lama dari yang kita kira, dan kebanyakan dari kita nggak pernah dengar namanya. CDC, Lembaga Kesehatan Amerika, sudah menetapkan wabah ini sebagai darurat level 3. WHO sudah kerahkan tim respons internasional, dan penumpang MV Hondios yang sudah turun dari kapal sebelum wabah teridentifikasi sudah kembali ke negara masing-masing, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, dengan membawa potensi penyebaran yang belum bisa diprediksi. Dan yang bikin situasi ini makin mengkhawatirkan, penumpang MV Hondios berasal dari 23 negara berbeda. Artinya ketika mereka pulang ke negara masing-masing, mereka membawa potensi penyebaran ke seluruh penjuru dunia. Beberapa penumpang bahkan sudah turun dari kapal sebelum wabah teridentifikasi. Mereka sudah terbang pulang, sudah ketemu keluarga, sudah balik ke rutinitas normal. Sementara masa inkubasi virus ini bisa mencapai 42 hari. Ini bukan lagi masalah satu kapal, ini sudah jadi masalah global. Tapi siapa sebenarnya hantavirus ini? Dan kenapa virus yang hampir nggak pernah kita dengar ini tiba-tiba bikin seluruh dunia panik? Hantavirus bukan virus baru. Dia udah ada jauh sebelum COVID-19, jauh sebelum SARS, bahkan jauh sebelum kebanyakan dari kita lahir. Nama Hanta diambil dari sungai Hantan di Korea Selatan. Disitulah virus ini pertama kali diidentifikasi secara ilmiah pada 1978 oleh virolog Korea bernama Ho Wang Lee. Tapi sebenarnya virus ini udah ada jauh lebih lama dari itu. Fun fact yang bikin aku tercengang. Ada bukti kuat bahwa hantavirus sudah membunuh manusia sejak ribuan tahun lalu. Beberapa peneliti bahkan menduga wabah misterius yang menewaskan ribuan tentara selama Perang Korea di awal 1950-an dengan gejala demam dan gagal ginjal yang aneh itu disebabkan oleh hantavirus. Waktu itu para dokter militer bingung karena nggak ada senjata, nggak ada racun, tapi prajurit terus berjatuhan. Hantavirus adalah keluarga besar virus yang dibawa oleh hewan pengerat, tikus, celurut, dan kerabat-kerabatnya. Setiap jenis hantavirus biasanya punya tuan rumah spesifik sendiri. Dan yang menarik, tikus yang membawa virus ini biasanya nggak sakit sama sekali. Mereka cuma carrier, pembawa diam-diam yang nggak tahu betapa berbahayanya mereka. Ada puluhan jenis hantavirus di seluruh dunia, tapi yang paling berbahaya terbagi jadi 2 kelompok besar. Pertama, HRFS, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome. Ini yang banyak ditemukan di Asia dan Eropa, menyerang ginjal dan pembuluh darah.
tingkat kematiannya 1–15%, dan ini jenis yang paling banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, HPS, Hantavirus Pulmonary Syndrome. Ini yang ada di Amerika, menyerang paru-paru, jauh lebih mematikan. Tingkat kematiannya bisa mencapai 50%, dan ini jenis yang ada di kapal MV Hondius. Dua jenis virus yang sama, tapi efeknya beda banget tergantung di mana kamu berada di dunia ini. Dan ini yang bikin hantavirus jadi ancaman yang susah diabaikan. Sampai sekarang belum ada vaksin yang disetujui secara global, dan belum ada obat antiviral spesifik yang terbukti efektif. Jadi satu-satunya cara melindungi diri adalah pencegahan. Dan pencegahan itu dimulai dari ngerti siapa musuhnya, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa dia lebih berbahaya dari yang kita kira. Oke, ini bagian yang harus kalian simak dengan sangat serius. Karena ini yang paling berbahaya dari hantavirus, dan ini yang hampir nggak pernah dibahas. Hantavirus itu membunuh dengan cara yang sangat licik. Dia nggak langsung bikin kamu parah di awal. Fase pertama, gejalanya mirip banget sama flu biasa. Demam, pusing, nyeri otot terutama di paha, pinggul, dan punggung. Mungkin sedikit mual. Kalian pasti mikir ini cuma masuk angin atau kecapean. Dan disinilah jebakannya. Inkubasi hantavirus bisa 4–42 hari setelah terpapar. Jadi kamu bisa terpapar hari ini, tapi baru sakit 1 bulan kemudian. Dan selama masa inkubasi itu, kamu nggak tahu apa-apa, nggak ada gejala. Kamu tetap kerja, tetap ketemu orang, tetap hidup normal. Sementara virus itu diam-diam berkembang di dalam tubuhmu. Lalu tiba-tiba, dalam hitungan jam, kondisimu bisa berubah drastis. Untuk HPS, varian yang ada di kapal MV Hondius, ini yang terjadi di dalam tubuhmu. Virus menyerang kapiler paru-paru. Dinding kapiler itu bocor, cairan masuk ke paru-paru. Paru-paru mulai tenggelam dari dalam. Kamu mulai sesak napas, makin lama makin parah. Tekanan darah anjlok, jantung mulai kelelahan. Dan kalau nggak dapat pertolongan segera dengan alat bantu pernapasan di ICU, kemungkinan kamu selamat sangat kecil. Yang bikin makin mengerikan, nggak ada obat spesifik untuk hantavirus, nggak ada antiviral, nggak ada vaksin. Satu-satunya harapan adalah supportive care di ICU, alat bantu napas, cairan intravena, pemantauan ketat. Dan itu pun masih belum tentu cukup. Tingkat kematian HPS bisa mencapai 38–50%. Artinya dari 10 orang yang kena, 4–5 diantaranya meninggal. Bandingkan sama COVID-19 yang tingkat kematian globalnya sekitar 1–2%. Tapi ada satu fakta lagi yang bikin aku benar-benar kaget dan menurut aku ini yang paling penting dari semua yang sudah kita bahas. Varian Andes adalah satu-satunya hantavirus yang bisa menular dari manusia ke manusia. Semua jenis hantavirus lain cuma bisa menular dari tikus ke manusia. Tapi varian Andes bisa lompat dari orang ke orang lewat kontak erat, lewat percikan air liur, lewat berbagi peralatan makan. Dan itulah kenapa satu kapal pesiar bisa jadi klaster wabah yang bikin seluruh dunia panik. Sekarang pertanyaan yang paling kalian tunggu. Seberapa bahaya hantavirus buat kita di Asia dan Asia Tenggara? Harus aku kasih tahu dulu satu fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Hantavirus sudah ada di kawasan Asia Tenggara bukan sejak kemarin, sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dan selama itu pula, virus ini hidup diam-diam di sekitar kita tanpa banyak yang sadar. Penelitian-penelitian di seluruh Asia Tenggara sudah mengkonfirmasi kehadiran hantavirus di populasi tikus di Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya di kawasan ini. Jenis yang paling banyak ditemukan adalah solvirus, varian HRFS yang menyerang ginjal, dan serang virus yang juga ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Dan ini yang bikin aku geleng-geleng. Banyak kasus hantavirus di Asia Tenggara yang nggak pernah terdiagnosis dengan benar. Kenapa? Karena gejalanya, demam, nyeri punggung, gangguan ginjal, gampang banget dikira penyakit lain yang lebih umum, seperti demam berdarah, leptospirosis, atau tifus. Tanpa tes spesifik, hantavirus hampir mustahil dibedakan dari penyakit-penyakit itu. Dan kondisi Asia Tenggara secara geografis dan demografis adalah kombinasi yang sangat berbahaya untuk penyebaran hantavirus. Pertama, populasi tikus yang sangat tinggi.
Di kota-kota besar Asia Tenggara dengan kepadatan penduduk tinggi dan sanitasi yang belum merata, tikus bukan sekedar hewan liar yang hidup di hutan. Mereka hidup di pasar, di tempat pembuangan sampah, di got, di sawah, bersinggungan langsung dengan jutaan manusia setiap harinya. Kedua, banjir yang makin sering terjadi. Setiap kali terjadi banjir, dan Asia Tenggara adalah salah satu kawasan paling rawan banjir di dunia, tikus-tikus keluar dari sarangnya dan menyebar kemana-mana. Urin dan kotoran mereka bercampur dengan air banjir. Manusia yang terpapar air banjir tanpa perlindungan beresiko terinfeksi langsung. Ketiga, perubahan iklim yang terus menggeser habitat. Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang paling terdampak perubahan iklim. Suhu yang makin panas, curah hujan yang makin ekstrim, dan kerusakan hutan yang terus berlanjut. Semuanya mendorong tikus bergerak makin dekat ke pemukiman manusia. Fun fact yang bikin aku merinding, para ilmuwan memperkirakan bahwa kasus hantavirus yang sebenarnya terjadi di Asia Tenggara jauh lebih banyak dari yang tercatat. Ini bukan penyakit yang langka, ini penyakit yang sering salah diagnosis. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya. Apakah hantavirus bisa jadi pandemi berikutnya? Jawaban jujurnya, belum tentu. Tapi bukan berarti kita bisa santai. WHO sudah menilai risiko global wabah MV Hondius saat ini sebagai rendah. Dan memang, hantavirus punya beberapa karakteristik yang membuatnya berbeda dari COVID-19 dalam hal potensi pandemi. COVID-19 bisa menular dari orang ke orang dengan mudah, bahkan dari orang yang belum bergejala. Hantavirus, untuk sebagian besar variannya, cuma menular dari tikus ke manusia, dan varian Andes yang bisa menular antar manusia pun penyebarannya terbatas. Butuh kontak erat dan berkelanjutan. Indeks penularannya jauh lebih rendah dari COVID-19. Tapi ada skenario yang bikin para epidemiolog khawatir. Perubahan iklim terus mengubah habitat tikus. Mereka menyebar ke wilayah baru, bertemu populasi manusia baru yang belum punya kekebalan, dan potensi bermutasi menjadi varian baru yang lebih menular selalu ada. Ingat, COVID-19 juga awalnya dianggap virus biasa sebelum meledak jadi pandemi yang mengubah dunia. Dan inilah yang harus jadi pelajaran kita. Kita nggak bisa nunggu sampai sesuatu meledak baru bergerak. Untuk Indonesia spesifik, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan sekarang. Hindari kontak dengan tikus dan kotorannya. Jangan main-main di air banjir. Kalau kalian petugas sampah, petani, pekerja bangunan, atau sering aktivitas outdoor, kalian masuk kelompok risiko tinggi. Pakai masker saat membersihkan gudang, loteng, atau tempat yang mungkin ada jejak tikus. Dan kalau kalian demam tinggi disertai nyeri otot setelah aktivitas outdoor, jangan anggap remeh. Segera periksa ke dokter. Kemenkes sudah minta semua rumah sakit rujukan untuk tingkatkan kapasitas diagnosis PCR dan serologi untuk hantavirus. Langkah yang bagus, tapi butuh waktu. Jadi menurut aku, hantavirus bukan ancaman yang harus bikin kita panik seperti COVID-19. Tapi ini peringatan keras bahwa ada banyak virus berbahaya yang sudah ada di sekitar kita. Diam-diam tanpa kita sadari. Dan kesiapan kita menghadapinya masih jauh dari cukup. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Indonesia benar-benar siap menghadapi ancaman wabah berikutnya? Atau kita masih menunggu sampai ada yang meledak dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Share video ini ke orang-orang yang perlu tahu. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak cerita penting yang belum kita bahas. See ya di video berikutnya.